Fahmi Bo mengaku sempat pasrah dengan kondisi kesehatannya sebelum mendapat bantuan dari Raffi Ahmad yang bersedia membiayai operasinya. Bahkan lantaran 3 bulan tidak bisa makan nasi sebelum operasi, Fahmi Bo sampai menyampaikan pesan terakhir kepada mantan istri dan anak-anaknya. Fahmi Bo masih bersyukur karena ketika dirinya nyaris kehilangan harapan, sang mantan istri justru rela berkorban mengurus dirinya meski harus kehilangan pekerjaannya. Raffi Ahmad mau membiayai operasi pengangkatan batu empedunya. Fajar harapan kembali terbit dalam kalbu Fahmi Bo. Namun, meski kini ia bisa makan dan bisa duduk, ia belum bisa berdiri apalagi berjalan. Ia pun tinggal seorang diri di kontrakan sempit di Jakarta Barat. Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Ia malah bersyukur. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Luar biasa, kondisi kesehatan Fahmi Bo saat ini berangsur pulih pasca dirinya menjalani operasi pengangkatan batu empedu. Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit pasca operasi, Fahmi Bo kini menjalani masa pemulihannya di sebuah kontrakan kecil dengan ukuran sekitar 3 kali 4 meter persegi yang di dalamnya hanya terdapat kasur, lemari, tabung oksigen, dan beberapa peralatan dapur. Hari demi hari kondisinya mulai membaik. Dari sebelumnya tidak bisa duduk, kini ia sudah bisa duduk lama. Namun, ia masih berjuang untuk bisa berdiri karena kondisi pahanya yang masih lemah. Bahkan untuk urusan ke kamar mandi sendiri saja ia tak sanggup. Alhasil, Fahmi Bo harus menggunakan popok untuk sementara waktu demi menjaga kebersihan dan juga kenyamanan dirinya. Sempat operasi ya. Sempat dioperasi karena ada batu empedu ya. Batu empedu yang banyak. Ini batu empedunya. Udah multi katanya. Multi batu. Jadi lebih dari 10 kan itu. Lebih dari 10. Mungkin yang belum yang ngeres-ngeresnya tuh. Yang kecil-kecilnya. Nah, itu kan bisa gede itu. Ya alhamdulillah pokoknya kemajuannya banyak. Ya sekarang PR-nya tinggal bisa berdiri. Udah duduk, tinggal bisa berdiri. Karena duduknya ini berdirinya masih belum kuat pahanya. Untuk nopang ke atas masih belum kuat. Nah itu harus diterapi. Ya pampers kita stok ya. Karena itu yang kebutuhan benar-benar sehari-hari yang tiap hari dipakai. Saya per hari masih menghabiskan bisa 6 atau 8 bal. 8 pampers. Iya. Ya kadang beli, kadang ada yang dikasih, ada yang baik itu orang, bang, perlu pampers nggak, perlu ini gitu kan. Fahmi Bo mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Raffi Ahmad dan keluarga yang sudah banyak membantu biaya operasi batu empedunya di rumah sakit. Karena itu, bantuan Raffi Ahmad sangat berarti baginya. Di masa pemulihannya ini, Fahmi Bo yang sebelumnya tidak bisa duduk akhirnya bisa duduk lama. Namun ia kini harus mengonsumsi sejumlah obat untuk mempercepat proses pemulihan tubuhnya. Selain itu, Fahmi Bo juga harus menyediakan tabung oksigen di kontrakannya yang berukuran 3 kali 4 demi menjaga pernapasannya tetap stabil, terutama saat tubuh terasa lemas. Alhamdulillah ya, setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, berkat bantuan Raffi dan keluarganya Raffi, ya alhamdulillah ini sehat nih, sehat, aku bisa duduk. Udah ada pipinya kan, udah nggak kayak mana, udah kayak tengkorak. Iya, benar-benar sangat membantu, udah, karena aku bilang tadi aku cuman bisa mengucap syukur, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Allah telah menggerakkan tangannya melalui Raffi untuk membantu
pengobatan aku selama ini dan sampai sekarang ini keadaannya. Ini obat yang dari rumah sakit. Ini buat sekitar 1 minggu. Untuk 1 minggu. 1 minggu, jadi buat nanti kontrol 1 minggu. Ada 7 macam. Ada 7 macam. 7 macam, jadi sehari 7 butir. Sehari 7 butir. Ya aku udah biasa minum. Udah biasa minum banyak minum obat, udah biasa, jadi ya nggak terlalu kaget. Jadi buat kesembuhan nggak apa-apa. Saat itu oksigen dipakai karena ya sekarang udah aman, alhamdulillah ya. Fahmi Bo pun mengungkap bagaimana kondisi dirinya sebelum dibantu Raffi Ahmad berobat dan membiayai operasi batu empedunya. Diakui Fahmi Bo ketika itu ia sempat dilanda rasa frustasi dan bahkan tidak bergairah lagi dalam hidupnya. Bahkan ia sampai memberikan pesan terakhir kepada anak-anak dan mantan istrinya apabila penyakitnya mengantarnya ke dalam hidup yang abadi. Bahwa jika dirinya dipanggil Tuhan, ia ingin agar rumah terakhirnya tidak jauh-jauh dari anak-anak dan mantan istri. Hal itu ia lakukan lantaran selama 3 bulan ia sudah tidak bisa makan nasi. Dengan kondisi badannya yang kurus seakan tinggal tulang pasca operasi, Fahmi Bo mengaku ia bisa mencicipi makan nasi lagi, bahkan makannya pun sampai berlebihan. Yang tadinya udah nggak bisa apa-apa di tempat tidur aja, ya kan? Jadi alhamdulillah banget, alhamdulillah. Yang tadinya aku udah putus asa untuk hidup. Pernah aku putus asa untuk hidup, udah ngomong macam-macam lah. Udah nitip pesan sama mantan istri, sama anak-anak, udah nitip pesan. Kalau nanti aku nggak ada umur, aku pengennya dimakamin, jangan jauh-jauh dari kalian, aku bilang gitu. Sempet aku bilang, aku nggak mau jauh-jauh, biar kalian deket gitu loh, bisa kapan aja bisa datang ke makam gitu. Saya pesannya gitu. Udah macam-macam lah ngomongnya. Karena saat itu udah 2 rumah sakit kan. Aku udah 2 kali ke rumah sakit dengan rumah sakit berbeda, nggak ada kemajuan apa-apa. Sembuh sebentar, sakit lagi. Karena penyakit utamanya nggak kedetek gitu kan, nggak kelihatan, nggak ketahuan. Steroid dan itu batu empedunya itu kan. Kalau tulang-tulang ya ada saraf kejepitnya, ada juga, tapi nggak perlu ada tindakan, masih bisa di fisioterapi. Itu nggak kedetek saat itu kan. Ya ini dengan Raffi bantu tunjuk ke rumah sakit itu ketahuan kan sumber penyakitnya ini. Jadi ya alhamdulillah seneng. Dan sedangkan dan perubahannya benar-benar banyak gitu perubahannya. Gitu, yang tadinya aku nggak bisa makan 3 bulan aku nggak makan, bayangin aja 3 bulan nggak makan nasi, cuman air aja sama susu, kadang-kadang sama biskuit juga dicampur air, ya udah itu aja, nggak ada makanan, itu aja yang bisa masuk ya. Ntar hilang sakitnya, ntar kumat lagi, sakit lagi. Jadi alasannya lambung aja tuh, pikir lambung kan, lambung kena. Ternyata ya bukan lambung, itu batu itu. Nah, maksudnya yang makan banyak baru sehari ya. Kemarin sih di rumah sakit makan, tapi nggak yang over. Kalau sekarang ini agak over, saya di rumah sakit udah banyak banget. Kayak makan bubur tadi 1 mangkok habis, 1 porsi habis gitu kan. Kalau kemarin di rumah sakit masih setengah porsi. Sekarang 1 porsi nih habis. Terus tadi makan apa yang ngemil gitu kan, banyak banget itu sampai kenyangan perut. Fahmi Bo juga mengungkapkan kebaikan sang mantan istri yang rela kehilangan pekerjaannya demi mengurus dirinya, di mana kondisi Fahmi Bo ketika sebelum menjalani operasi bahkan sudah tidak bisa beranjak dari tempat tidur, termasuk ke kamar mandi. Menurut Fahmi Bo, mantan istrinya rela berkorban mengurus dirinya, bergantian dengan kedua anak mereka. Ke toilet udah nggak bisa, udah berapa bulan ya, udah 8 bulan udah nggak bisa ke toilet. Ya di kamar, di tempat tidur aja. Mantan istri aku, ibunya anak-anak aja yang bantuin aku. Aku minta tolong dia waktu ke rumah sakit, dari rumah sakit yang kedua itu tuh, 2 rumah sakit itu. Jadi terus masih mereka dia
dia mau mengorbankan kerjaan dia berhenti. Akan aku minta tolong, kamu masih mau? Aku udah kayak gini keadaannya, aku masih pengen hidup. Ya, alhamdulillah dengan kebesaran jiwa dia bersedia dan dia mau berhenti kerja demi ngurusin aku. Luar biasa. Jadi mereka ngatur waktu gimana caranya biar bisa menjaga aku terus gitu, di rumah sakit walaupun di sini. Di rumah sakit mereka ngatur waktu, jaganya gimana, yang libur siapa, yang malam siapa, yang pagi siapa, yang pulang siapa, yang mereka mengatur bertiga. Raffi Ahmad tidak hanya memberikan dukungan materi yang luar biasa untuk proses penyembuhan Fahmi Bo, tetap juga support secara moral agar ia bisa sehat kembali dan bisa berkarya lagi di panggung hiburan. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Raffi Ahmad dan juga kepada semua orang yang dengan caranya masing-masing telah membantu dirinya sehingga bisa kembali pulih dari sakit yang telah menyiksa dirinya. Ia hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Allah memberikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya kesehatan dan rejeki yang berlimpah, agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah sehingga ke depan bisa bertahan hidup. Belum, Raffi belum, tapi sempat video call aja waktu mau pulang. Cuman pesan semangat sembuh, semangat buat bisa berjalan lagi dan bisa bekerja lagi, kata Raffi gitu. Enggak bisa ngomong apa-apa, udah bersyukur aja. Terima kasih sama Allah. Terima kasih buat Raffi Ahmad udah ngebantuin aku selama ini dalam pengobatan ini. Jadi udah sujud syukur aja. Ya semua alhamdulillah banyak yang doain aku ya. Doain aku dari aku live streaming juga aku banyak yang doain semua. Makasih banyak buat doanya semua teman-teman yang udah doain aku. Aku cuman bisa membalas doa lagi biar kalian semua pada sehat-sehat semua, terutama Raffi dan keluarga. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Aku bersyukur atas semua ini, pertolongan pengobatan ini. Aku udah nggak bisa berkata-kata, cuman bersyukur. Semoga Raffi sehat terus beserta keluarga besarnya dan selalu banyak rezekinya. Amin amin ya Allah. Ya, rasa itu pasti ada. Rasa pengen kerja, pengen syuting lagi, ketemu di lokasi syuting teman-teman, kru ya kangen lah. Cuman saat ini masih sekedar kangen. Tapi kemarin pesan dokter ya, biasanya kalau kantong empedunya udah diangkat ya nggak bisa kerja keras, nggak bisa capek-capek lagi ya. Yang jelas aku orangnya nggak mau diem ya. Kalau mau sakit juga aku tetap berusaha gimana yang bisa menghasilkan. Mengejutkan. Mulai pulih pasca jalani operasi batu empedu, Fahmi Bo ungkap pernah beri pesan terakhir kepada mantan istri dan anak-anak. Lantas, apa alasan Raffi Ahmad bantu membiayai operasi Fahmi Bo di rumah sakit hingga kini kondisinya mulai membaik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Raffi Ahmad pun mengungkapkan alasan dirinya membantu pengobatan Fahmi Bo agar sembuh dari sakit yang dideritanya. Raffi mengaku selain mengenal Fahmi Bo, dirinya dan juga istrinya Nagita Slavina pernah beberapa kali terlibat proyek bareng Fahmi Bo di panggung hiburan. Karena itulah Raffi Ahmad mengaku membantu Fahmi Bo yang tengah berjuang sembuh dari sakitnya sebisa mungkin. Dan berkat bantuan Raffi Ahmad pun Fahmi bisa menjalani operasi dan kini tengah dalam proses pemulihan. Padahal sebelumnya Fahmi Bo sempat berada di titik yang hampir saja menyerah pada kondisinya dan nyaris pasrah. Mungkin gimana? Ya kita kan bantu sebisa mungkin, sebisanya aja kita bantu. Ya, karena kenal, terus juga dulu pernah ada beberapa proyek bareng, sama Mama Rita juga pernah syuting bareng gitu aja. Jadi doain aja mudah-mudahan Om Fahmi cepat sembuh.
Tak hanya berharap akan kesembuhan Fahmi Bo, Raffi Ahmad rupanya juga berdoa untuk semua artis baik yang junior maupun yang senior, terutama yang tengah menderita sakit agar disembuhkan. Tetap diberikan kesehatan kepada para artis yang kini tengah sibuk dengan aktivitasnya sebagai aktor ataupun aktris. Dan teman-teman yang sakit, teman-teman pekerja seni semua yang senior, yang junior, semua cepat sembuh kalau ada yang sakit. Mengejutkan, Raffi Ahmad pun mengungkapkan alasan dirinya membantu Fahmi Bo yang tengah sakit. Lantas, benarkah Raffi Ahmad banyak membantu para selebriti yang membutuhkan pertolongan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Raffi Ahmad dikenal sebagai artis yang ringan tangan dalam memberikan bantuan. Selama ini, ia secara diam-diam suka membantu rekan-rekan yang tengah membutuhkan pertolongan. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan dari para artis yang pernah dibantu Raffi Ahmad. Di antaranya yang pernah ditolong Raffi Ahmad adalah komedian Bedu dan Empok Atik. Teranyar ketika Raffi Ahmad membantu Bang Idung merealisasikan keinginan almarhumah Empok Alpa menggelar perayaan ulang tahun anak kembarnya dan memberikan beasiswa kepada anak-anaknya pasca ditinggal selamanya oleh Empok Alpa. Kebaikan hati Raffi Ahmad sangat dirasakan rekan-rekannya, apalagi Raffi membantu tanpa berharap balasan. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue gantiin. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung kemudian cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal empok ketemu dia mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa Pak? Ya paling sedikit 5 juta lah. Asal kayak kemarin kita jadi bintang tamu di ketemu Raffi tuh, aduh sampai lupa. Di Trans TV lah gitu. Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya, Raffi tuh sayang banget sama Empok gitu. Jadi setiap ketemu dia lihat Empok karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu. Asal ketemu bilang udah ditransfer. Itu udah lama Po, maksudnya? Udah lama. Dari berapa tahun? Udah lama. Lama banget itu Po. Pokoknya kalau ketemu dia nggak inget berapa tahunnya, pokoknya udah lama banget. Zaman dulu, zaman Tukul masih aktif juga begitu tuh. Asal ketemu nomor rekening SMS-an kayak gitu. Pasti tuh Tukul juga. Emang udah ditransfer kayak gitu. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang mau bantu ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Raffi Ahmad sebelumnya mengaku bangga dan bahagia ketika ditunjuk menjadi utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad dalam wawancara secara eksklusif tim Intens Investigasi di Bali. Raffi Ahmad mengungkapkan bagaimana dirinya yang saat ini mendapat amanat sebagai staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dengan tugas barunya tersebut, Raffi Ahmad memastikan bahwa dirinya memajukan generasi muda, terutama di bidang seni. Sebagai utusan khusus Presiden, Raffi mengaku tanggung jawabnya semakin banyak dan berat. Raffi juga menceritakan kehadirannya di Bali ketika itu untuk mendukung kegiatan yang digelar oleh sahabatnya, pengusaha Ajik Krishna. Semua itu bermula dari kedekatannya dengan Ajik Krishna yang sudah terjalin sejak lama. Ia menyebutkan sudah dekat dengan Ajik Krishna sejak keduanya memulai usaha mereka dari nol.
Bahkan ketika Raffi Ahmad ingin menikahi Nagita, ia juga curhat kepada Aji Krishna. Ya, tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang aku sedang menjadi utusan presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih, jadi tergantung di mana kita. Saya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa support sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, bahwa ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji, dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri. Pasti ada tim, pasti itu semua ada risiko, ada pilihan-pilihan, itu kan semua ada risiko. Pilihannya ya memang sekarang sedikit waktunya sama keluarga, lebih sedikit. Dan juga kadang kayak weekend yang biasanya juga bisa sama keluarga, tapi kadang weekend harus di luar kota. Karena banyak tugas-tugas negara untuk mensosialisasikan ke generasi muda sama ke pekerja seni, itu juga banyak dilakukan di Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Senin sampai hari Kamis, di hari-hari biasa, ya kita juga masih melakukan aktivitas di dalam kota di Jakarta. Jadi tapi waktunya kita harus bagi-bagi, dan juga ya tapi dipikir-pikir kesempatan itu nggak datang 2 kali untuk kita menjadi pembelajaran hidup. Mudah-mudahan juga bisa memberikan kesempatan untuk orang lain. Kan juga sama aja juga kalau susah dibantu. Ya enggak, kita kan dulu pernah susah ya, kita kan dulu juga pernah susah dan susah, maksudnya kita ini juga waktu kita lagi susah ini Pernah merasakan gitu. Kalau ditolong itu, dibantu sama orang itu, wah sebenarnya bukan main, dan insya Allah kan kita ngedoain orang itu. Jadi ya rasa-rasanya ya kita juga spontan aja, nggak bukannya kita bikin kayak panti asuhan untuk bantu orang itu, enggak, maksudnya itu kan refleks aja. Untuk ini Jody juga bagaimana sedikit Ya sama aja semuanya, ya itu kan semuanya kalau kita tolong orang ya tolong sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya nggak terlalu berlebihan, ya pasti juga rezeki juga sudah diatur oleh Allah SWT. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.